tegurannya tidak hanya dari Joe Biden, tapi dari Bu Mega juga kemarin. Hai Ganjar, gimana itu rohnya? Hai Bu, siap. Ganjar benar-benar sedang diuji, ditulis oleh Adin dari siwa.com. Tahun politik masih 3 tahun lagi, masa bakti Presiden Jokowi masih lumayan lama. Periode kedua ini merupakan akhir dari periode Jokowi karena kelak tahun pemilu 2024 tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi capres. Walaupun terjadi beberapa desakan dari beberapa elemen masyarakat agar Jokowi 3 periode, tapi Presiden langsung menegaskan bahwa dirinya tidak berminat 3 periode. Partai politik memanfaatkan betul momen di mana Jokowi tidak bisa nyalon jadi capres. Karena selama Jokowi bisa nyapres, sangat sulit mencari figur, tokoh bangsa yang mampu mengalahkannya. Prabowo saja yang merupakan lawan kuat Jokowi tak berdaya di KO 2 kali berturut-turut. Bahkan kini Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang sebelumnya menjadi lawan kuat di Pilpres 2019 malah menjadi pembantu Presiden Jokowi. Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno menjadi Menparekraf. 1 tahun lebih Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum juga bisa dijinakan. Berbagai daerah di Indonesia bukan hanya terpusat di Jawa terkena wabah virus ini, sehingga pemerintah memberikan perhatian lebih bukan hanya di Jawa tapi juga luar Pulau Jawa. Tapi walaupun masa pandemi, riak politik masih terjadi, karena partai politik mulai bersiap-siap menuju pemilu 2024 yang semakin dekat. Mereka khususnya partai-partai besar berusaha menaikkan elektabilitas jagoannya, yang biasanya ketua umum atau orang yang ditunjuk oleh ketua umum. Berbagai baliho mulai dipasang walau dengan malu-malu. Partai Golkar memasang baliho besar bergambar ketua umum mereka yaitu Erlangga. Tak ketinggalan PDIP yang memasang foto Puan Maharani. PDIP mendapat sorotan publik karena langkah politiknya. PDIP yang merupakan partai besar dan mampu menjadi pemenang pemilu 2 kali berturut-turut dinilai melakukan langkah beresiko tinggi. PDIP dikenal mempunyai kader-kader terbaik yang dinilai punya potensi menjadi pimpinan, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun negara. Terbukti banyak kader PDIP yang mampu menjadi pimpinan yang populer, seperti Tri Risma sebagai Wali Kota Surabaya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Presiden RI Joko Widodo. Sekarang pun untuk menghadapi Pilpres 2024, PDIP mempunyai peluang emas untuk kembali menggolkan kader terbaiknya menjadi Presiden RI periode selanjutnya. PDIP mempunyai kader terbaik yang mempunyai peluang besar jadi RI 1 yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar dalam survei terkini mempunyai elektabilitas sangat tinggi, bahkan perlahan mampu mengalahkan elektabilitas Prabowo Subianto sebagai kandidat capres terkuat setelah Jokowi. Tetapi ternyata PDIP mengambil langkah berani dan berisiko tinggi. Ganjar Pranowo yang mempunyai elektabilitas sangat tinggi, tinggal dipilih sedikit saja berpotensi besar jadi kandidat terkuat untuk menghadapi Pilpres yang akan datang, tetapi PDIP seolah meminggirkan Ganjar Pranowo dan memilih orang lain. Sekarang ini baliho Puan Maharani sebagai putri mahkota PDIP bertebaran di berbagai daerah di Indonesia. Sepertinya Megawati menginginkan putrinya lebih populer untuk dijadikan capres di tahun 2024 nanti. Padahal dalam berbagai survei elektabilitas Puan sangat kecil, masih 1 digit di bawah 5%. Ganjar mulai mendapat tekanan dari PDIP. Beberapa waktu lalu PDIP mengadakan konsolidasi partai di Jawa Tengah. Tetapi uniknya sang tuan rumah sendiri yaitu Gubernur Ganjar Pranowo tidak diundang. Tentu saja hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Ganjar sedang diuji oleh PDIP atau memang benar-benar dipinggirkan? Terbaru, Ganjar kembali mendapat ujian berat. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo kena tegur Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ganjar ditegur perihal banjir yang masih melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Teguran itu diungkap langsung oleh Ganjar dalam webinar Jakarta Tenggelam bersama Ikatan Alumni ITB. Ganjar mengatakan Megawati menegurnya secara langsung. Buat saya pribadi tegurannya tidak hanya dari Joe Biden, tapi dari Bu Mega juga kemarin. Hai Ganjar, gimana itu rohnya? Hai Bu, siap. Teguran ini merupakan ujian berat bagi Ganjar, karena masyarakat akan melihat bagaimana respon Ganjar dalam menyikapi teguran Megawati dan bagaimana solusi atas teguran tersebut. Menurut saya, Ganjar telah bersikap tepat karena mengakui kondisi sebenarnya di lapangan. Ganjar mengakui beberapa wilayah di Jateng sudah tenggelam. Kondisi ini katanya terjadi karena penurunan permukaan tanah atau land subsidence. Seperti yang terjadi di Desa Bedono di Kecamatan Sayung, Demak, Ganjar menjelaskan penurunan permukaan tanah menimbulkan kerusakan bagi rumah-rumah penduduk di Desa Bedono yang notabene merupakan kawasan pesisir. Bahkan politikus PDIP itu mengungkap di Brebes ada satu wilayah yang tenggelam dan kini menjadi hutan bakau.
Pengakuan ini sangat tepat untuk menjaga nama baiknya di masyarakat. Sehingga berhasil tidaknya Ganjar menanggulangi daerah banjir ini, setidaknya sudah mengakui bahwa kemungkinan tenggelam bahkan yang sudah tenggelam itu memang ada. Survei ini sebut Demokrat berpeluang jadi juara di pemilu 2024, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebuah survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting menempatkan Partai Demokrat pada posisi 3 besar, menggeser Partai Golkar dan hanya berselisih tipis dari Partai Gerindra di urutan kedua. Mungkinkah Demokrat bisa menyalip Partai PDIP dan Gerindra? Kok kayaknya agak lucu ya? Saya pikir saya yang terlalu bias, tapi membaca komentar dari netizen, mereka juga ketawa dan merasa aneh. Nyalipnya nggak tanggung-tanggung, berpeluang bisa melewati PDIP dan Gerindra. Minimal nyalip PKS dulu atau PKB, itu pun entah bisa atau tidak. Tahun 2019 saja suara Demokrat sudah sangat tergerus, tinggal hanya 7%. Apalagi melihat kelakuan sebagian kadernya yang terlalu angkuh dan tak beradab. Terlalu aneh kalau partai ini masih bisa bangkit. Lebih cocok nyungsep dan bakal dari partai kelas 3. Tapi kan survei toh, apapun bisa terjadi. Namanya juga survei, silakan mau percaya atau tidak. Menurut survei ini, tren elektabilitas Demokrat terus mengalami kenaikan signifikan sejak survei dilakukan Februari 2021. Awalnya hanya di kisaran 3%, namun melonjak menjadi 8% dan kini elektabilitas Demokrat kembali naik menjadi 10,1%, membayangi Gerindra yang meraih elektabilitas 10,4%. Posisi pertama masih ditempati PDIP, tapi tren partai terus mengalami penurunan selama setahun terakhir. Pada survei sebelumnya PDIP masih meraih elektabilitas di kisaran 20 hingga 30%, namun kini turun menjadi 19,8%. Golkar juga mengalami penurunan elektabilitas menjadi 7,3% dan merosot ke posisi 4. Demokrat hebat benar, tepuk tangan deh. Bahkan bisa menyalip Golkar, bahkan hampir mengejar posisi Gerindra yang secara politik lebih mengakar dan menggurita di semua lini masyarakat. Dan hebatnya Demokrat berhasil melawan arus. 3 partai atas terus menurun, Demokrat bangkit. Wow, luar biasa. Survei ini juga mengungkapkan elektabilitas AHY berhasil mengungguli Puan Maharani dan Erlangga Hartarto. Ganjar masih di posisi pertama diikuti Prabowo, lalu Ridwan Kamil di posisi ketiga dan Anies di posisi keempat. AHY di posisi kelima selisih tipis dengan Anies. Gak ada yang mau beri selamat nih, atau setidaknya duluan bikin acara selamatan bahwa Demokrat terus meroket dan AHY akan jadi calon pemimpin masa depan. Ini semua pasti karena Demokrat berhasil mengambil hati masyarakat hingga Demokrat terus melejit. Mungkin karena SBY berhasil membuat lukisan yang sangat indah sehingga publik merasa terpukau dan Demokrat jadi lebih populer. Apalagi kadernya yang sangat santun di media sosial, publik makin bangga dengan mereka. Ada yang memuji tukang mebel saja bisa jadi presiden, ada yang memposting meme presiden dan lirik lagu kebangsaan, ada yang dengan cerdas bicara soal pengecatan pesawat kepresidenan. Apalagi saat 2 kakak adik memposting ucapan selamat kepada 2 atlet bulu tangkis putri yang berhasil memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo. Wajah mereka jauh gede ketimbang yang diberi selamat. Publik pasti makin kagum dengan ketulusan mereka. Tepuk tangan, Demokrat akan menjadi partai besar dan bahkan nomor 1 di Indonesia. Kalian jangan iri ya, mau ketawa ngakak guling-guling silahkan, tapi jangan iri. AHY yang gagal di Pilgub DKI Jakarta sekarang jadi sosok yang diperhitungkan. Ibarat anak sekolah gagal ujian level pertama, tapi dianggap sebagai calon terkuat untuk lolos ujian level kedua. Masuk akal ya? Dan jangan lupa ini masih tahun 2021 loh, gimana dengan tahun 2022? Pasti makin meroket. Tahun 2023 elektabilitas menembus langit, tahun 2024 tak ada yang bisa menandingi. Mungkin elektabilitas jadi 99% dan AHY meraup suara 99% juga. Menang mutlak dong. Apalagi kalau Novel Bamukmin ikut digandeng. Wah, ini bakal unstoppable. Tak ada yang bakal ngalahin mereka. Bakal menang mudah semudah minum segelas air. Jadi bagaimana menurut Anda?